Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidup
seumur hidup kami mau mengiringmu, mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Kami mau mengiringmu Tuhan. Masuk dalam rencana. Lihat setiap pujian kami Tuhan dari hati untuk pikiran kami, kehendak kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Ku serahkan padamu, harapanku Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Mengiringmu Tuhan. Kami mau mengiringmu Tuhan di dalam setiap sepanjang hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengiringmu. Kami mau mengiringmu Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sembah. Kami sembah Dia. Nama Yesus. Nama Yesus.
berdiam diri saudara-saudara, kita sembah Dia. Kita sembah Allah yang hidup. Engkau luar biasa. Kita Haleluya. Penyembahan, pengakuan. Haleluya. Terima kasih. Lihat setiap hati yang menyembah. Lihat setiap bibir yang mengaku. Lihat setiap diri kami Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu seperti pujian kami. Kami mau mengiring-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami mau mengikuti Yesus. Kami mau mengikuti Yesus karena ada janji yang pasti dalam Yesus. Karena Allah yang hidup, yang kami percaya, yang sanggup menyelamatkan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah. Haleluya. Haleluya. Allah yang hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Setiap kita dilihat, setiap hati yang sungguh-sungguh menyembah. Ini kami ya Tuhan. Ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, memuliakan-Mu Yesus. Kami memilih mengikuti-Mu Tuhan, bukan dengan upah, bukan dengan kepentingan diri kami, tapi kami percaya karena kesetiaan-Mu yang tak pernah pudar. Biarlah kami mau setia, ajar kami taat Tuhan. Kami mau percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. sekali lagi kita katakan kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami terhubung dengan-Mu. Terima kasih. Kasih-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan Seluruh hidupku, Amin. mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
kita kepada Tuhan. Kita katakan, Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. kami mau lebih terhubung denganmu ya Tuhan. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ini kami Tuhan, Kau yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Kami menaikkan pujian kami. Ini kami ya Allah. yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Lebih lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya Bapa, hanya Kau yang layak kami agungkan, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Kami sebagai umat-umat pemenang, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit, telah naik ke sorga, dan Dia telah menyediakan tempat untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan puji-pujian kami dalam tangan-Mu, biarlah berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Siapa yang masih bersemangat di sini, saudara-saudara? Lambaikan tangan. Siapa yang percaya kalau dia adalah seorang pemenang? Amin. Lambaikan tangan yang merasa dia seorang pemenang. Haleluya. Kita percaya kita semua adalah pemenang. Makanya kita akan menyorakan. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita Lebih dari pemenang. Dengan bersorak-sorai tepuk tangan saudara. Kita percaya kita telah menjadi seorang pemenang. Iblis dikalahkan. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan lebih dari pemenang. Kita katakan, serukan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Segala di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Believers tangannya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkit lagi gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Siapa yang merasa dia adalah pemenang? Kita katakan kita adalah pemenang. Ikuti saya saudara-saudara ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Katakan kamu lebih dari pemenang. lebih dari Katakan kita lebih dari pemenang. lebih dari Segala di pihak kita, siapa dapat kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Masih bersuka cita? Amin. 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 Kita ini pemenang karena Yesuslah satu-satunya yang menolong kita. Haleluya. Amin. Dia yang telah berjanji bahwa dia akan kembali mengangkat siapa? Kita semua. Amin. Amin saudara-saudara. Kita naikkan pujian kita bahwa dialah satu-satunya penolong. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sekali lagi kita naikkan pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, Bapa besar di surga. Dengan lebih semangat lagi kita katakan bahwa
Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji, katakan haleluya. Di surga. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Kita semua bernyanyi, bahkan hati kita pun ikut bernyanyi. Katakan, hatiku penuh nyanyian untuk Tuhan kita. Sama-sama. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Oh, katakan hatiku. Katakan sama-sama, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Katakan dialah Raja, Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Kita semua telah menang. Kita adalah lebih dari pemenang. Makanya kita akan menyatakan bahwa kita menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang, kita katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih. Saya mengundang untuk jemaat sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari kita arahkan tangan kita doakan sekolah minggu biarlah menjadi anak-anak yang takut-takut Tuhan. Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang. Jemaat dikasih Tuhan, kita arahkan tangan kita berkati adik-adik anak-anak kita ya Bapa. Hari ini kami membawa anak-anak ini ke rumah Tuhan. Artinya setiap orang tua memiliki pengharapan bahwa anak ini akan
tumbuh berkembang dalam pengenalan akan Kristus. Ketika kecil Yesus sampai selama-lamanya tetap Yesus. Biarlah keputusan ini menjadi keputusan terbaik bagi setiap kami semua. Anak-anak ini akan jadi anak yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, anak yang berhasil, yang Tuhan berkati dan Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, berkati tenaga pengajar, guru sekolah minggu, beri kesabaran, hikmat, kebijaksanaan dalam membimbing anak-anak adik-adik kami tercinta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya anak-anak ini penuh berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita akan berikan persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami menjadi seperti tanah yang subur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya. Kau mengenal hatiku.
saja katakan, sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuh. Sekali lagi dengan lebih lembut saudara, sambil bangkit berdiri. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Biarkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih, hanya pribadimu Bapa. Hatiku milikmu sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang Lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Kepada hambanya dipersilakan. Hatiku milikmu seutuh. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Haleluya. Oh, yes Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh, yes. Benar Tuhan, hati kami milik-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu. Di pagi hari yang indah luar biasa baik, kami boleh duduk diam, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Boleh mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Itu suatu anugerah, berkat yang luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Kiranya firman yang hamba sampaikan boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi-Mu. Berkati setiap jemaat yang mendengar, boleh ditumbuhkan, boleh berbuah lebat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Yes. Semua semangat, amin. Ada yang seminggu ini diberkati Tuhan? Semua ya. Ada yang mengalami khawatir, takut? Ada ya, ada yang khawatir. Ada yang mengalami masalah? Jadi dalam hidup ini, biasanya kita kan sering namanya takut atau khawatir, betul ya? Padahal benernya nggak perlulah khawatir, nggak perlu takut. Karena apa? Benernya hidup ini hanya dua yang perlu kita pikirkan, yaitu sehat atau sakit. Kalau kita sehat, maka semua baik, nggak ada yang perlu dipikirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah kalau kita sakit, kita punya dua pilihan. Sakit kita membaik atau memburuk. Kalau sakit kita membaik, nggak ada yang perlu dipikirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau sakit kita memburuk, kita punya dua pilihan. Sakit kita bakal sembuh atau nggak sembuh. Kalau sakit kita bakal sembuh, nggak ada yang perlu dipikirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau sakit kita nggak sembuh, kita punya dua pilihan lagi. Kita bakal tetap hidup atau mati. Kalau kita tetap hidup, nggak ada yang perlu dipikirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau kita mati, ya kita punya dua pilihan lagi. Masuk surga atau masuk neraka. Kalau masuk surga, nggak ada yang perlu dipikirkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau masuk neraka, kita punya dua pilihan lagi. Jadi ayam penyet atau jadi ayam geprek kita ya di neraka nanti. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, amin. Harus tetap semangat. Tema bulan ini adalah keluarga yang berdampak. Saat dengar kata berdampak, biasa kita akan memikirkan orang-orang seperti Bung Karno,
Albert Einstein, Thomas Alva Edison, siapa lagi? No Manson, orang-orang hebat Tuhan Yesus, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, itulah yang kita pikir, wah mereka ini orang-orang yang berdampak. Oh Bapak Prabowo, Bapak Jokowi itu orang-orang yang berdampak. Padahal sebenarnya semua kita itu orang yang berdampak. Gak ada orang yang gak berdampak. Setiap kita pasti punya yang namanya impact, punya namanya dampak. Cuman dampak kita positif atau negatif, dampak baik atau dampak buruk. Contohnya orang tua suka berantem di depan anak, itu berdampak. Jadi berdampak itu gak sekedar mengubah negara, gak sekedar mengubah kota, enggak. Saat kita berantem di depan anak, itu udah berdampak sama anak kita. Anak kita nanti tumbuh ngelihat, oh aku nikah harus kayak niru orang tuaku. Jadi berantem itu biasa, contoh. Terus kita, apa ini namanya, di kantor, korupsi atau berbohong, itu juga adalah dampak. Jadi semua kita ini berdampak. Di sini gereja luar biasa, di kelas nyontek yang masih sekolah. Berdampak enggak itu? Berdampak. Orang kan mikir, loh ini yang kemarin ngajak aku FA, ini yang ngajak aku ibadah pemuda, kok nyontek? Nah, itu juga berdampak. Jadi hari ini kita semua tahu bahwa kita semua orang-orang yang berdampak. Tapi hari ini yang mau saya fokuskan adalah bagaimana hidup kita itu bisa berdampak, tapi berdampak dalam hal yang positif, hal yang baik. Amin. Siapa di sini rindu berdampak baik? Oh, berdampak di mana nih? Di keluarga, di pekerjaan ya. Jadi gimana caranya kita supaya bisa berdampak? Yang pertama harus mau digembalakan, harus mau dimuridkan. Kalau Bapak Ibu Tuhan tempatkan di gereja ini, harus mau dimuridkan di sini, mau digembalakan. Kenapa penting? Kita buka di Mazmur 92 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu boleh baca ya. 1, 2, ya. Amin. Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berbuah, bertunas, kita harus tertanam di bait Tuhan. Di bait Tuhan di mana? Di gereja. Amin. Saat kita tertanam, kenapa sih saat kita tertanam kita bisa bertumbuh? Saya sharingkan yaitu apa? Input itu mempengaruhi output. Kalau contoh WhatsApp ya di sini, saya mau ngechat via, saya mau saya ketik halo, HALO. Terus saya pencet enter, keluarnya pasti halo kan. Nggak mungkin saya ketik HALO, saya enter, keluarnya selamat pagi kan nggak mungkin. Saya bilang misal contoh, I love you gitu. Saya enter nggak mungkin, aku benci kamu kan nggak mungkin. Input mempengaruhi output. Saat kita masukkan kata apa, saya masuk misalnya saya mengatakan kamu jelek, saya enter ya keluarnya kamu jelek. Nggak mungkin saya tulis kamu jelek, saya enter keluar kamu ganteng. Demikian juga kita, buah kita, dampak kita, itu adalah output. Inputnya apa? Firman. Saat kita jarang ibadah, kita di luar tuh tiap hari dapat input. Dari HP aja, input kita itu hampir 24 jam, kita tidur 8 jam. 15 jam, 16 jam kita makan pun pegang HP. Kerja pun nanti curi-curi waktu pegang HP. Sambil jaga anak pun pegang HP. Ini input loh. Kalau terus isinya gosip, lifestyle misalnya, wah hebat ya dia kaya ya, wih bajunya bagus ya. Kita terus inputnya itu, maka outputnya pasti sama. Kita akan hidup seperti dunia. Enggak mungkin input kita A, keluarnya B. Kayak tadi saya kasih contoh. Saya ketik halo, ya keluarnya pasti halo. Kalau badan kita, otak kita, hati kita terus diisi. Misal kerja di kantor, kita baru berantem sama istri atau suami kita, terus kita ke kantor. Kita jumpa kawan, kita cerita, ya aku suamiku gini-gini, atau istriku begini. Terus teman kantor kita kan dengan cara dunia. Tahu nggak, kadang cerai itu jalan terbaik loh. Bisa loh orang kantor ngomong seperti itu. Tahu nggak, kadang kamu lebih happy loh sendiri. Nggak perlu kamu pertahanin. Bisa nanti dia cerita, aku punya kawan, sekarang sejak cerai dia happy loh. Mau nggak aku kenalin, misal. Saya punya temen, cowok, kaya misalnya. Pengertian, baik, mau aku kenalin nggak? Padahal udah berumah tangga. Itu kalau kita tidak sering ibadah, kalau kita nggak tertanam, kita bisa goyah. Terus di input seperti itu. Kita kan kantor kan tiap hari. Siapa di sini kerja suka bolos? Nggak ada ya.
Pasti Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu ke kantor. Jumpa terus. Mau nggak aku kenalin? Mau nggak aku punya nih kawan cowok ganteng, kaya. Lama-lama kita, iya ya, benar juga. Suamiku ini nggak beres. Wih, iya ya. Lebih baik aku selingkuh, lebih baik aku cerai. Karena apa? Kita nggak di-input. Tapi saat kita tertanam di sini, ada masalah, minimal ada Bapak Gembala yang ngingetin, ampuni. Ampuni. Kalau di luar ajarannya, balas. Bahagiakan dirimu. Kamu berhak bahagia. Itu kan ajaran dunia kan. Kamu berhak kok bahagia. Kamu berhak dapat yang terbaik. Tapi di gereja kita diajarkan kasih. Ampuni. Menikah sekali untuk seumur hidup. Itulah pentingnya tertanam. Karena dunia hari ini jahat. Kita dikecewakan cowok misalnya. Cewek yang cewek-cewek. Bisa loh kita dipengaruhi untuk jadi lesbi. Yang kita normal, kita nggak lesbi. Karena kita kecewa sama cowok, kita punya teman yang lesbi, dia bisa mempengaruhi kita. Sebaliknya cowok juga gitu. Dikecewain cewek, bisa dia jadi homo. Karena apa? Dunia hari ini jahat. Makanya penting harus tertanam, amin. Harus ibadah. Jangan bilang, gereja kita banyak kali ibadah. Sikit, FA cuman sebulan sekali. Di tempat lain FA itu tiap minggu, kita FA sebulan sekali. Doa malam, kalau yang anak muda di Sabtu ada, terus yang keluarga cuman minggu sama doa malam. Saya bilang tadi, hampir 24 jam sehari, terus dapat input dari dunia. Harus kita barengin, dapat input kebenaran dari mana? Dari gereja. Jadi hari Rabu doa malam, amin. Waktu FA, ikut FA. Apa itu FA? Mungkin ada beberapa yang baru. Itu komunitas rohani, di mana isinya 5-10 orang, kita bisa saling doain, bisa saling sharing, amin. Jadi kalau mau berdampak harus tertanam, harus beribadah, amin. Karena dampak itu output, inputnya apa dulu. Kalau kita ikut dunia, maka output kita seperti dunia, dampak kita seperti dunia, amin. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah dimuridkan, setelah kita bisa berdampak, kita harus berdampak di mana saja. Berdampak di mana saja. Yang pertama saya tulis di keluarga. Kita harus berdampak di keluarga. Bentar ya. Ya, kita buka di 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelih. Dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau korban sajian untuk selamanya. Siapa Eli? Eli ini seorang imam, seorang nabi. Dia seorang hakim. Hakim itu seperti raja. Jadi dulu Israel sebelum punya raja, punya namanya hakim. Hakimnya beda sama hakim pengadilan di Indonesia ya. Jabatan hakim ini justru lebih tinggi dari raja. Karena dia memimpin ekonomi, memimpin politik, memimpin militer, dan memimpin keagamaan juga. Jadi seorang hakim itu biasanya seorang nabi. Eli ini seorang nabi, dia orang nomor 1 di Israel. Ya kita bayangkan seperti presiden lah. Dia seperti presidennya Israel. Semua orang Israel ditegur dia dengar. Setiap dia ngomong, kamu berdosa harus bertobat. Karena dia kan imam, dia mengingatkan harus tobat, kasih korban. Semua rakyat Israel dengar, kecuali anaknya. Dia bisa negur orang lain, dia nggak bisa negur anaknya sendiri. Kalau teman-teman, Bapak Ibu baca di kitab Samuel itu, anak-anaknya itu, mohon maaf, berzina di bait Allah. Boleh dibaca di Alkitab. Anak seorang nabi berzina, berbuat zina di bait Allah. Dan bapaknya tahu, bapaknya nggak berani negur. Tuhan marah. Tuhan hukum Eli, anak-anaknya dihukum mati. Bapaknya juga seorang nabi mati, jatuh, lehernya patah. Kenapa ini semua terjadi? Dia orang hebat. Di luar rumah dia keren. Tapi ternyata dia gagal dan itu di mata Tuhan sia-sia. Sering banyak orang hebat di luar rumah. Karirnya keren. Wah, naik dan naik, nggak pernah turun. Jadi supervisor, manajer, direktur, wah pokoknya setiap kerja dimanapun kantornya pasti besar. Jadi sukses karena dia. Ada yang pelayanannya hebat. Bisa main keyboard, drum, WL, semua lah. Nanti pagi-pagi nyalamin jemaat dulu jadi aser. Habis itu nyiapin multimedia, nyiapin teks. Habis itu
nyiapin musik, habis itu jadi WL. Wah, habis jadi WL jadi khotbah pula. Ya kan? Tapi keluarganya berantakan. Itu semua sia-sia. Dulu ada satu hamba Tuhan, Pak Pendeta Sahala, pernah khotbah dia ngomong, percuma pelayananmu keren, tapi kamarmu masih berantakan. Percuma kamu di sini menyambut jemaat, main musik keren, tapi kamarmu baunya luar biasa. Perbaiki dulu, perbaiki rumahmu. Itu dampak. Dampak yang pertama dari mana? Keluarga dulu. Keluarga ini komunitas pertama yang Tuhan ciptakan. Dosa manusia pertama terjadi karena gagal Adam sebagai kepala rumah tangga. Waktu Hawa dicobai, Adam di situ diem. Kalau kita baca di Kejadian, Adam itu di sampingnya Hawa. Waktu Hawa dicobai iblis, Adamnya diem. Dia gagal sebagai kepala rumah tangga. Hawa juga gagal. Saat kita gagal berdampak, percuma kita hebat di luar. Perbaiki dulu, suami istri, amin. Orang tua anak, anak-anak ampuni orang tuamu. Orang tua didik anakmu sungguh-sungguh. Suami istri harus saling mengasihi, amin. Di saat itu baru kita bisa dahsyat berdampak. Dari keluarga dulu, kita sudah tertanam di gereja ini, bawa keluarga kita ke gereja ini. Sudah tertanam di gereja ini, apa yang Bapak Gembala ajarkan, bawa ke istrimu, ajarkan ke anak-anakmu. Bawa ke suamimu, amin. Terapkan, praktekkan ke orang tuamu. Pak Gem ngomong, ampuni, ampuni, ampuni. Yang pertama perlu diampuni, bukan kawan sekolah kita, bukan teman pelayanan kita. Papamu dulu ampuni, mamamu dulu ampuni. Itu yang pertama perlu kalian, amin. Kita buka di Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Firman Tuhan ngomong, percuma kamu ngasih persembahan kalau kamu masih benci saudaramu. Firman Tuhan ngomong, kamu ngasih persembahan 1 miliar, 10 miliar, tinggal ampuni dulu mamamu, ampuni dulu adikmu, ampuni dulu abangmu, ampuni dulu kakakmu. Berdamailah dahulu. Selama kita masih gak baik keluarga kita, semua sia-sia di mata Tuhan. Seorang Nabi Eli tadi luar biasa dia. Orang nomor 1 loh. Dia nabi loh, imam loh. Tuhan gak berkenan. Dia hebat di luar rumah, tapi rumahnya berantakan. Amin. Fokus, kita harus bisa. Mungkin di sini banyak anak muda, gak apa-apa, praktekkan, ampuni orang tuamu. Yang sudah berkeluarga, saling mengasihi, amin. Ada hamba Tuhan sampai bercerai. Karena apa? Terlalu sibuk pelayanan. Gak baik juga sampai istrinya ngomong, dia punya waktu untuk gereja, punya waktu untuk jemaat, tapi gak punya waktu untuk istri dan anaknya. Itu gak boleh, amin. Kita harus berdampak di mana yang pertama? Di keluarga. Suami-suami, bapak-bapak, jadi contoh untuk anak-anak cowokmu. Gimana seorang pria harus gentleman? Gimana seorang pria harus tanggung jawab? Bagaimana seorang pria memperlakukan wanita? Dengan apa? Perlakukan istrimu. Kalau kamu kasar sama istrimu, kalau kamu kejam, anak cowokmu akan meniru. Nanti suatu hari mereka nikah, anak cowokmu akan lihat, bapakku dulu kayak giniin mamaku. Berarti sama istri harus berbuat demikian. Tunjukkan. Yang bapak-bapak juga punya anak perempuan. Jadi contoh, supaya anak perempuan kita bisa melihat, harus cari suami yang seperti apa. Harus, jangan sampai ada anak perempuan ngomong, aku ingin punya suami yang gak kayak bapakku. Itu gak boleh. Harus semua anak perempuan di sini ngomong, aku mau punya suami kayak papaku. Aku mau punya suami kayak bapakku. Para pria di sini harus seperti itu, amin. Wanita, ibu-ibu, mama-mama, punya anak perempuan, tunjukkan kelembutan seorang wanita. Ajarkan. Gimana seorang penolong, gimana seorang tiang doa, supaya wanita, anak kita perempuan besar, tumbuh jadi wanita yang tangguh, yang rajin doa, yang sabar, yang lembut, yang punya anak cowok. Tunjukkan harus cari istri kayak ibu-ibu. Jangan saya ngomong, aku mau punya istri, gak mau kayak mamaku. Mamaku kejam, mamaku cerewet, mamaku jelek enggak ya, mamaku pokoknya yang banyak dosanya. Wah, marah-marah terus. Aku mau cari istri yang gak mau kayak mamaku. Gak boleh, amin. Kita mama-mama yang punya anak cewek jadi contoh. Yang punya anak cowok, tunjukkan bagaimana harus cari istri. Dari apa? Pribadi kita, amin.
Itu baru berdampak dalam keluarga. Semua di sini siap untuk berdampak? Amin. Dimulai dari keluarga. Yang kedua, berdampak dalam pelayanan. Saat ngomong pelayanan, biasa orang langsung memasang posisi bertahan. Aku bukan pelayan, panggilanku jemaat. Bahkan ada kata-kata yang sangat lucu. Kalau semua jadi pelayan, siapa jemaatnya? Kan? Padahal ini adalah sudut pandang perspektif yang sudah diubah sama iblis. Pelayanan tuh nggak berbicara jadi pembicara seperti saya, multimedia kayak Calvin, jadi guru sekolah minggu seperti Vera, jadi pemain musik. Enggak. Pelayanan tuh bicara apa? Hati seorang hamba, hati seorang pelayan. Apa sih pelayanan itu? Pelayanan itu sebenarnya ya adalah kehidupan kita sehari-hari, itu bicara hati. Kita menyenangkan Tuhan, kita itu sudah pelayanan. Pelayanan itu bukan bicara nyapu gereja, itu bagian dari pelayanan. Tapi pelayanan tidak sesempit itu. Saat tadi Pak Novi menjadi WL di sini, itu pelayanan. Tapi pelayanan lebih dahsyat. Selesai jadi WL, dia keluar dari gereja, bawa terang Tuhan. Itu pelayanan. Amin. Jangan saya dengar dari gereja, banyak gereja, pemain musiknya, WL-nya siap melayani, nggak mau dengar firman, keluar. Ngerokok lah, nongkrong lah, minum-minum lah. Itu bukan pelayanan. Percuma pelayananmu hebat di sini, main musikmu jago, tapi kamu jadi contoh yang buruk. Ada pelayan di sini keren, memuji menyembah Tuhan, lompat-lompat ngajar sekolah minggu, mendidik anak-anak sekolah minggu. Begitu keluar, bercandanya yang seperti orang dunia. Bercandanya nggak menunjukkan Kristus. Ngomongnya kasar, suka berantem. Dilihat orang, loh ini kan yang ngajar anakku. Loh ini guru sekolah minggunya anakku loh. Kok maki-maki orang? Nggak maulah aku bawa anakku ke gereja itu lagi. Bahaya, guru sekolah minggunya kayak gini. Itu udah nggak berdampak. Pelayanan justru harus kita bawa di luar gereja, amin. Setiap kita dipanggil untuk jadi pelayan. Setiap kita ini hamba Tuhan. Banyak orang dengar hamba Tuhan dikira pendeta. Enggak, pendeta itu hamba Tuhan. Bapak, ibu, saudara semua itu hamba Tuhan. Kita itu agennya Yesus. Dimanapun kita harus bawa Yesus, amin. Jadi terang dan garam, David semalam khotbah, jadi terang dan garam itu bukan di gereja. Di gereja ini tadi tertanam, supaya kita menerima terang dan garam. Garam dan terangnya di mana? Kita bawa di luar. Di luar, amin. Itu baru pelayanan yang sejati. Di luar doakan orang lain, itu sudah pelayanan. Di FA kita bersaksi. Saat kita di FA kita diberkati Tuhan kita, itu benernya pelayanan. Jadi jangan, aku nggak mau nggak pede aku bersaksi. Nggak mau aku cerita tentang Tuhan. Ya itu nggak berdampak. Mau berdampak apa? Ceritakan Yesus. Minimal kita hidup seperti Kristus. Di sini, di gereja, di luar gereja harus sama. Banyak orang di sini bercahaya, begitu di luar jadi gelap juga. Di sini muji-muji Tuhan, di luar ajeb-ajeb. Ya jangan. Percuma, itu yang jadi justru batu sandungan lah. Dia kan kemarin WL, kok hari ini ajeb-ajeb. Nggak beres, munafik orang Kristen. Makanya banyak akhirnya stigma muncul, orang-orang gereja itu orang-orang munafik, kan banyak kan. Orang-orang gereja itu lebih jahat dari orang dunia. Karena apa? Banyak orang gereja bertopeng. Di gereja pakai topengnya, begitu di luar dilepas. Hidup seperti dunia itu nggak boleh. Kita harus berdampak dalam pelayanan ini adalah bagaimana kita berdampak menangkan jiwa. Bagaimana kita berdampak jadi contoh. Bagaimana kita berdampak jadi Alkitab yang terbuka, Alkitab yang berjalan. Melalui kita orang melihat Kristus. Makanya disebut kita ini gambar Allah. Tapi sama iblis, image kita diubah menjadi gambar dunia. Kita ini harusnya tugas kita gambar Allah. Saat kita datang ke orang, orang melihat, kok aku lihat kayak melihat Yesus ya? Ya memang ada yang kita kayak Yesus ya. Ganteng kali lah Tuhan Yesus itu. Kalau saya masih jelek. Tapi melalui, aku melihat dia kok kayak pingin deket Tuhan Yesus ya. Aku melihat dia kok kayak aku bisa membayangkan. Kira-kira Tuhan Yesus dulu kayak mana? Itu harus tugas kita. Amin. Dulu ada pelayan di gereja ini, saya nggak menyebut namanya ya. Awal-awal gereja ini berdiri. Pelayanannya hebat. Jago dalam pelayanan. Tapi selalu menjatuhkan sesama pelayan. Berantem sesama pelayan. Jelekkan Bapak Gembala. Jelekkan hamba Tuhan di sini. Bahkan pernah ada satu pelayan di sini. Waktu hamba Tuhan khotbah,
dia post di Facebook, nulis ngantuk banget khotbahnya. Bayangkan, itu nggak berdampak, itu ya berdampaknya negatif. Percuma pelayanannya, yaitu yang saya bilang, itu bukan pelayan dia benernya. Dia pemusik, bukan pelayan. Kalau pelayan, itu nggak sekedar berhenti main keyboard, kayak Evan turun, main keyboard, dah selesai pelayanan. Enggak, Evan duduk dengar firman itu pelayanan. Evan nanti nyapa jemaat itu pelayanan. Amin. Nanti gosip, wah itu gembala nggak benar, ini gereja nggak baik. Saya pernah dengar dari gereja lain juga ada yang seperti itu. Saya kan dulu pernah ikut futsal sama orang-orang gereja lain ya. Di futsal itu, obrolnya mereka, jelek-jelekin gembalanya. Bayangkan saya sampai sedih loh. Ini kan pelayan loh. Mereka main drum, main bass, main keyboard, pemusik. Rata-rata pemusik, ada yang asyir. Di situ, oh iya gembala ini nggak beres. Iya, nggak fokus ini. Lah, kok jelek-jelekkan gereja dia. Tapi masih pelayanan. Ya itu saya katakan, itu bukan pelayan yang berdampak. Pelayanannya berdampak negatif. Mending dia nggak usah pelayanan. Silakan keluar. Kalau emang nggak cocok sama gembalanya kan, udah nggak sevisi ya. Pindah aja, daripada tetap pelayanan, tubuhnya melayani, hatinya nggak melayani. Hatinya minta dilayani. Hatinya jelek-jelekin. Ini nggak berdampak, amin. Kita di sini harus support gembala kita, support gereja kita, amin. Sama-sama kita berdampak dalam pelayanan. Pelayanan di mana? Di rumah kita, di sekolah, di kantor, amin. Lalu berikutnya berdampak yang terakhir ada kita buka dulu Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ada orang dipukulin perampok sampai sekarat di pinggir jalan. Berikutnya, dia ada sekarat, kita lihat gimana reaksi orang-orang melihat orang yang sekarat. Kebetulan ada seorang imam, seorang bapak gembala, seorang pendeta, lewat jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Dari seberang. Ih, kasihan ya. Lewat bapak gembala. Berikutnya, demikian juga datang seorang Lewi ke tempat itu. Ia melihat orang itu melewati juga dari seberang. Ngikutin jejak gembalanya, ini pelayan. Ih, kasihan ya. Lewat. Gembala lewat, pelayan lewat. Selanjutnya, lalu datang seorang Samaria, orang yang gak pernah gereja, orang yang tertolak, orang yang berdosa, sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Gak sekedar ngomong, kasihan ya, tapi belas kasihan. Berikutnya, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, bukan kedelai ya, keledai, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bayangkan ya, next boleh, ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ada orang terluka di jalan. Pendeta, wah ini jago khotbah. Pelayanannya keren. Seorang imam. Mungkin dia sekali khotbah, ratusan orang bertobat. Mungkin dia sudah membaptis banyak orang. Lewat. Kasihan. Tadi aku punya jadwal pelayanan. Aku diundang khotbah di gereja ini. Sorry ya. Terus ada pemusik, nampak. Waduh, kasihan. Tapi jam 10 aku main drum. Nggak bisa, aku harus main drum. Ditinggal. Lalu ada seorang nggak pernah gereja. Seorang yang ditolak bahkan, karena dia orang Samaria. Ke gereja pun ditolak. Orang berdosa. Loh, kok ada yang terluka? Kasihan, dirawat. Ini perumpamaan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Di mata Tuhan, pelayanan orang Samaria ini lebih besar. Itu pelayanan yang sejati. Dibanding imam, dibanding orang Lewi, orang Samaria ini lebih melayani. Dan itulah pelayanan yang berdampak. Kita tolong orang yang membutuhkan. Kita doakan teman pelayan misalnya. Kita tahu ada teman kita yang lagi sakit, kita jenguk. Kita doa. Kita doakan, kita bantu. Ada yang kesulitan keuangan, kita bantu, kita doakan. Itu dahsyat, amin. Dunia ini indah kalau kita nggak egois. Dunia ini nggak akan ada perang. Dunia ini nggak akan ada problem kalau semua seperti orang Samaria. Dunia ini akan kacau balau kalau semua bertindak seperti imam. Seperti imam yang tadi. Dunia ini akan terus perang kalau bertindak kayak orang-orang Lewi tadi. Tapi dunia ini kan damai. Kalau semua punya sifat orang
Samaria. Jadilah orang-orang Samaria itu. Amin. Lalu berikutnya berdampak di marketplace. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita harus juga berdampak di tempat kita kerja, tempat kita sekolah. Banyak orang hebat juga di gereja, di luar enggak hebat. Ada satu kemarin heboh, Sambo ya. Itu rajin gereja loh. Itu orang Kristen loh, Sambo itu loh. Dia di gereja itu juga taat perpuluhan loh. Dia di gereja itu rajin persembahan, tapi bunuh orang. Merekayasa, CCTV dihancurin semua. Wah, sombongnya setengah mati. Ya ini percuma, nggak berdampak. Sia-sia dia ke gereja. Ternyata di marketplace dia justru berdampak buruk. Kita harus hebat di sini. Hebat juga di marketplace kita. Amin. Kerja yang sungguh, jujur, jangan korupsi, jangan berbohong. Amin. Jangan yang sekolah, jangan nyontek. Miliki kasih. Di kantor kita mungkin orang namanya ya, saling suka menjatuhkan. Apa itu? Pijak bawah, jilat atas ya. Kalau di kantor. Saling menjatuhkan, salingin. Kita jangan ikut. Kita jujur, harus lurus-lurus aja. Itu keren. Itu baru berdampak di marketplace. Amin. Kita harus berdampak. Ada godaan, apalagi di tempat kerja ya. Godaan tuh sangat banyak. Godaan untuk deal ini harus melakukan ini. Godaan untuk diterima kerja ini harus begini. Yang nyerempet dosa. Jangan diterima. Amin. Itu berdampak. Jangan di gereja haleluya puji Tuhan. Udah di tempat kerja haleluya. Yang penting karir naik. Haleluya, yang penting deal. Itu enggak boleh. Kita harus berdampak. Jadi terang di gereja, jadi terang di kantormu. Jadi terang di sekolahmu, jadi terang di kampusmu. Amin. Harus dong berdampak. Saya di Bipro bulan lalu pernah sharing ya, temannya Tiffany. Itu pelayan di salah satu gereja besar di Kota Medan. Luar biasa, dia sering sharing kegiatan gerejanya. Hebat kali dalam pelayanan. Pokoknya semangat kali dia di gerejanya. Dia kebetulan satu kantor sama Tiffany, tapi di kantor malesnya luar biasa. Dia guru tapi suka tidur, gak peduliin murid, suka bolos. Sampai kepala sekolah itu, kan tahu Tiffany ini juga pelayan. Datengin Tiffany, kepala sekolah ini orang Kristen juga. Tanya, Tiff, dia kan pelayan Tuhan. Kok kayak gitu ya kerjaan dia? Kok beda ya dia di gereja sama di kantor? Kok beda dia kelakuannya melayani sama kerja? Kok kayak gitu? Padahal nih seorang Kristen juga loh. Sampai suatu hari dia pernah, harusnya dia jadwal ngajarnya itu sampai siang atau sampai sore. Di pagi-pagi dia alasan sakit perut. Dia ingin pulang cepat. Karena namanya sakit perut, ya udah diizinkanlah pulang. Singkat cerita, malam harinya, kebetulan teman Tiffany ada yang satu gereja sama dia. Nampaklah dia di gereja lompat-lompat, ketawa-ketawa, semangat kali di gereja. Dilabraklah sama temannya Tiffany. Loh, kamu bukannya sakit perut? Iya, udah enakan perutku. Ya ini, akhirnya singkat cerita, hari ini dia udah gak kerja di situ, dipecat. Mempermalukan Tuhan. Sampai mohon maaf ya, owner dari sekolahnya Tiffany, memblacklist orang-orang dari gereja itu. Bayangkan, dia pelayan tapi mempermalukan gerejanya. Karena dari gereja, salah satu gereja besar ini, banyak karyawan di situ yang bermasalah. Jadi sampai sekolahnya Tiffany itu, udahlah kalau pelayan di situ, jangan boleh kerja sini lagi. Karena apa? Saking parahnya. Ya percuma gitu. Lompat-lompat di gereja muji Tuhan, di sekolah tidur. Waktunya kerja malah bolos. Waktunya kerja pura-pura sakit perut, tapi sorenya bisa lompat-lompat di gereja. Itu enggak boleh. Kita harus berprestasi di kerjaan kita, amin. Beri yang terbaik seolah-olah untuk Tuhan. Firman Tuhan ngomong, orang yang di atas kita, itu dari Tuhan, termasuk bos kita, termasuk manajer kita. Kita harus jadi terang, amin. Jangan sampai di kerjaan, orang memandang, jangan rekrut orang Kristen. Percuma, males. Mending kita rekrut non-Kristen. Lebih semangat, lebih prestasi, lebih rajin. Itu enggak boleh. Harus kita bikin bos kita. Kita harus hire orang-orang Kristen. Keren mereka kerjanya. Jujur, enggak pernah bohong, enggak pernah bergosip, mantap. Rekrut orang-orang dari gereja Bethany Believers ke kantor ini. Amin. Kita harus berdampak kayak gitu. Nah, saya punya ini kesimpulan. Jadi ada suatu hari, ada seekor anak kambing.
Si anak kambing ini komplain ke mamanya. Mah, kok enak kali jadi manusia? Mereka punya nama. Antok lah, Andi lah, Ucok lah, ya kan. Evan lah, Vera lah, Esther. Mereka kok punya nama. Punya marga pula kan, Sinaga lah, Cinaga lah, dan lain-lain, Halawa. Kenapa kita nggak punya nama, Mak? Terus mamanya ngomong, udah nak, Mek, kamu nggak usah iri, Mek, gitu kan. Mamanya ngomong, kamu nggak usah iri sama manusia. Memang mereka punya nama, waktu masih hidup. Tapi kalau mereka sudah mati, mereka itu nggak ada gunanya, jadi mayat. Semua namanya hilang, berganti mayat. Kalau kita waktu hidup nggak punya nama, nak. Tapi waktu kita mati, nama kita banyak. Sate kambing, gulai kambing, kare kambing, sop kambing, ya kan. Kambing guling, kambing bakar, kontro kambing, banyak nak nama kita, rawon kambing. Jadi manusia kalau mati nggak ada gunanya. Kita waktu mati bermanfaat. Kita waktu mati baru punya nama. Jadi dari kisah ini apa sih? Kita itu kalau udah mati, udah nggak ada dampaknya. Kambing waktu mati berdampak. Babi waktu mati itu berdampak. Waktu hidup nggak ada gunanya. Waktu hidup itu bau, nggak enak ya kan. Mati enak kali ya kan. Dikasih andaliman ya kan. Sapi, ayam, waktu mati berdampak. Manusia berdampaknya kapan? Sekarang saat masih hidup. Saat masih punya nama. Gajah meninggalkan gading, manusia meninggalkan nama. Selama masih punya nama, tinggalkan nama baik. Tinggalkan legacy, tinggalkan apa ya? Impact, dampak yang positif, dampak yang baik. Jangan kita sudah mati, telat, nggak bisa berdampak. Kecuali ada yang mau dirawon, di sini ada yang mau dijadiin soto, nggak ada ya. Semua mati maunya dikubur ya. Jadi kalau kita mati, nama kita hilang. Jadi mayat. Mumpung masih hidup harus berdampak. Saya undang tim PAW boleh naik ke atas mimbar. Jadi gimana caranya berdampak? Harus tertanam, amin. Rajin ibadah, ikut FA, mau dimuridkan, mau digembalakan. Sudah digembalakan, sudah tertanam, sudah dimuridkan, berdampaklah di keluargamu. Berdampaklah di istrimu, di suamimu, di anak-anak, di orang tua kita. Setelah di keluarga, berdampaklah dalam pelayanan. Baik pelayanan di dalam gereja, maupun pelayanan di luar gereja. Jadilah terang dan garam, amin. Amin. Lalu terakhir, berdampaklah di marketplace. Di mana Tuhan tempatkan kita bekerja, di mana Tuhan tempatkan kita sekolah, kita harus jadi terang dan garam. Kita harus berdampak, membawa Kristus, menjadi gambar Kristus dimanapun kita berada, amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh belajar untuk boleh berdampak, memiliki hidup yang berdampak ya Bapa. Ajar setiap kami, boleh terus tertanam di gereja ini, boleh terus dimuridkan dan bertumbuh di rumah-Mu ini ya Bapa. Dan melalui pertumbuhan iman kami, melalui firman yang dibagikan hamba-hamba Tuhan di gereja-Mu ini, melalui pemuritan yang terjadi, kami boleh menjadi terang dan garam di tengah keluarga kami, di tengah rumah kami, di tengah pekerjaan, di tengah studi kami ya Tuhan. Pakai setiap jemaat Bethany Believers ya Tuhan, boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu, boleh menjadi alat-Mu ya Bapa, boleh Engkau pakai dahsyat luar biasa di gereja ini maupun di luar sana ya Bapa. Mereka boleh Engkau pakai menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga seluruh bumi boleh mengenal Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Hamba selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus mengingatkan, terus menguatkan dan berbicara di hati setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah khusus yang diselenggarakan
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita dengarkan sebentar pengumuman tambahan kita untuk minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama seperti luar biasanya, izinkan saya bertanya apakah di antara Bapak atau Ibu Saudara-saudari ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita? Boleh kiranya lambaikan tangan Anda. Ada satu, ada dua. Saudaraku dan saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mewakili segenap pengerja kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dan selamat bertumbuh di gereja kita. Untuk pengumuman yang kedua, ibadah raya. Ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Pembina kita, Pastor Johannes. Dan untuk pengumuman yang ketiga, ibadah Bipro Komunitas Sabtu ini akan diadakan nobar atau nonton bareng film yang berjudul Fireproof. Jadi untuk muda-mudi di tempat ini boleh datang dan jangan lewatkan. Terima kasih, sekian untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa yang jiwa muda nonton bareng minggu depan. Don't miss it. Kita siapkan hati kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Persembahan ini ditujukan untuk pembangunan gereja kita. Kita tundukkan kepala. Ya Bapa, kami mau memberi yang terbaik untuk temu Tuhan. Biarlah Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah tangan-tangan ini diberkati Tuhan berlipat kali ganda sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami memberi dengan segenap hati kami. Biarlah bisa berguna untuk gereja di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Telah dikalahkan, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sekali lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
beri saudara-saudara. Kita katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih Katakan haleluya. Haleluya. Kepada pendoa sempati persilakan. Pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu sampai pada siang hari ini Tuhan. Hari ini kami semua belajar, kami harus menjadi berdampak. Karena kami hidup hanya satu kali Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami meninggalkan dampak-dampak positif. Dimulai dari keluarga, untuk gereja Tuhan, untuk lingkungan pekerjaan, bahkan keluarga besar kami. Hamba berdoa, biarlah Tuhan beri kepercayaan, beri pengutusan bagi setiap kami, untuk kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Hamba berdoa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. PDP Joshua Sandi, Tuhan pakai semakin dahsyat dan luar biasa. Tuhan terus berikan rema-rema dalam pengajarannya. Tuhan pakai semakin luar biasa, berkati istri dan putra-putrinya. Kami juga mau serahkan Tuhan pembina kami, Pak Hulu, Pak Jo dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap mereka. Juga hamba dan istri yang menggembalakan di tempat ini. Biarlah Bapa, Tuhan terus tambahkan hikmat, kekuatan, agar terus dapat membawa gereja ini semakin dapat menjadi garam, menjadi terang, dapat terus menjadi penolong bagi jemaat. Biarlah Bapa, kami semua tidak sempurna, tetapi Tuhan yang menyempurnakan. Kami bawa Bapa, WL, singer, pemain musik, multimedia, asyir, guru sekolah minggu, semua yang ambil bagian pada siang hari ini. Ya Bapa, kami semua melayani di dalam ketidakmampuan, di dalam ketidaksempurnaan. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi dan Tuhan yang menyempurnakan. Ini yang kami bisa, kami melayani karena kami mau belajar mencintai dan taat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Tuhan yang tambahkan talenta pelayanan bagi setiap pelayan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati studinya di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya hamba juga berdoa bagi setiap jemaat semua. Engkau yang sakit, percaya di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Engkau yang letih lesu berbeban berat, hari ini aku berkata, engkau sudah mengalami kemenangan, engkau sudah mengalami kelegaan. Terima di dalam nama Tuhan. Rumah tangga yang bermasalah, hari ini aku berkata kepadamu, tempatkan Tuhan di tengah-tengah keluargamu, maka engkau akan melihat Tuhan akan bawa naik dan tidak turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak sekolah minggu yang saat ini punya program les gratis di tempat ini. Biarlah program ini dapat berjalan dengan baik Bapak.
Berkati jemaat semua agar juga bisa membantu mencari Tuhan anak-anak yang mungkin membutuhkan les untuk meningkatkan nilai-nilai prestasi di sekolah, membawanya ke rumah Tuhan ini. Berkati Tuhan karena ini adalah generasi penerus bagi gereja ini. Tuhan juga tambahkan jiwa-jiwa untuk Bikits ini Tuhan. Di tengah keterbatasan kami, di tengah ketidakberdayaan kami mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menguduskan rumah Tuhan ini menjadi tempat berdoa bagi setiap kami semua. Setiap yang meneteskan air mata di tempat ini Tuhan lihat. Setiap yang menjerit Tuhan dengar. Karena kami yakin dan percaya inilah rumah doa bagi kami. Dari mimbar kudus ini mengalir berkat keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Datang boleh bawa banyak masalah, pulang meraih kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga serahkan Tuhan doa malam, ibadah Bipro, ibadah FA, semua ibadah dan ibadah minggu, ibadah raya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pakai ibadah-ibadah ini untuk alat kemuliaan Tuhan sebagai sarana jemaat mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, mungkin sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami dalam perjalanan pulang. Pertemukan kami Bapa di ibadah-ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum kami semua berpisah, kami rindu menerima berkat-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati keluar masukmu, dipenuhi lumbung-lumbungmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga, dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday.